Berjumpa lagi ibadah minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan saya, Bunda Elkana dan Bunda Berlina. Pada pagi hari ini marilah kita menyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, mari kita tenang, kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kuasa Tuhan, biarlah kasih Tuhan senantiasa memelihara kami Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing Tuhan, di mana kami beribadah. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu buat kami, urapi kami dengan kuasa, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan.
Inilah doakan Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yaitu Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang diberi judul Andalkan Kuasa Tuhan. Dalam pembacaan kita pada pagi ini menceritakan ketika Yesus sedang berada di pesta perkawinan di Kana. Namun di tengah pesta terjadi sebuah masalah, yaitu keluarga yang mengadakan pesta perkawinan kehabisan anggur. Dalam tradisi Yahudi, ketika sebuah pesta perkawinan kehabisan anggur, merupakan hal tersebut menjadi hal yang memalukan. Mengapa? Karena anggur merupakan lambang sukacita, sehingga keluarga wajib menyediakan anggur bagi para tamu undangan. Karena itulah anggur menjadi bagian yang sangat penting dalam pesta perkawinan yang harus dipersiapkan oleh keluarga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat mereka kekurangan anggur, Maria datang kepada Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Pernyataan Maria ini memberi tahukan kepada Yesus bahwa keluarga yang mengadakan pesta perkawinan itu membutuhkan bantuan Yesus. Ungkapan Maria kepada Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa Maria tahu siapa Yesus, sehingga ia mau Yesus membuat mujizat dan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tetapi Yesus menolak dan mengatakan bahwa belum waktunya ia menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tetapi Yesus tetap menolong untuk melakukan mujizat guna memenuhi kebutuhan anggur di pesta perkawinan tersebut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 6 tempayan yang masing-masing berisi 2-3 buyung, yang ada 1 buyung itu
sama dengan 39,5 liter. Kemudian Yesus meminta mereka agar mengisi semua tempayan dengan air sampai penuh. Itu terdapat dalam ayat yang ke-7. Lalu air yang penuh itu berubah menjadi anggur dalam ayat yang ke-8 sampai 9. Bahkan menjadi anggur yang sangat baik. Ketaatan para pelayan untuk mengikuti semua perintah Yesus dengan mengisi semua tempayan yang ada dengan air yang penuh membuat mereka melihat kuasa Allah dalam diri Yesus bekerja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mujizat air menjadi anggur ini merupakan mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, kuasa Tuhan senantiasa hadir untuk menolong setiap umat yang membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga, pertolongannya dapat dirasakan jika kita senantiasa hidup mengandalkan Tuhan dan taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ayo adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus merupakan Allah yang berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan oleh setiap manusia yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Untuk itu, adik-adik, mari kita selalu mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk merespon firman ini, mari kita menyanyi mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat dan akan dibimbing oleh orang tua. Adapun pokok-pokok doa syafaat kita pada pagi ini yaitu: pertama, doa buat kedua orang tua, kakak maupun adik. Kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman sekitar kita, sekolah dan gereja. Dan yang ketiga, kita akan mendoakan para pelayan di gereja, bunda dan kakak layan kita. 4, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, terkhusus berdoa agar virus COVID-19 atau corona segera berakhir. Yang terakhir,
Kita tutup dengan doa Bapa kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Adik-adik, mari kita berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang masih setia di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, kiranya dapat berguna bagi pembangunan tubuh Kristus dan pembangunan gereja kami. Tuhan, yang masih sisa juga kepada kami Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah berada di akhir ibadah pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Allah dalam surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini. Biarlah ibadah yang kami laksanakan pada pagi ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga Tuhan buat firman yang kami dengar pada saat ini Tuhan, berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mempraktekkan dalam langkah kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.